Semuanya. Nah, pagi hari ini pertama sekali saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena saya percaya apa yang terjadi di Tawau bukan hanya kepada saya, tapi saya juga percaya kepada teman-teman yang lain yang mengikuti konferensi baru-baru ini. Apa yang Tuhan kerjakan itu sangat memberkati dan sangat menguatkan kepada kita semua. Kita semua sudah diimpartasikan api kemuliaan Tuhan itu, dan tugas kita, jangan kita lupa, kita sudah janji sewaktu kita di Tawau, tugas kita adalah untuk mengimpartasikan api itu kepada gereja-gereja di mana kita melayani. Amin. Nah, jadi saya juga mau berterima kasih kepada pihak kepimpinan gereja di sini karena memberikan ruang kepada saya untuk berkongsi, ya. Berkongsi sedikit, bukan bermaksud mau menambah khotbah, ya, tidak. Ya. Jadi saya juga berterima kasih karena dari awal sebenarnya apabila saya mendengar konferensi penyembahan ini, hati saya ingin sekali ikut, tetapi tetap ada halangan, tetap ada cabarannya dari segi kosnya itu, perbelanjaan khususnya iuran, ya. Dan saya sangat berterima kasih Tuhan mendengar seruan hati saya, kerinduan hati saya. Dan saya sangat berterima kasih, tolong sampaikan ucapan terima kasih saya kepada padri kita dan PCC. Terima kasih karena sudah mensponsor iuran penyertaan saya mengikuti konferensi ini. Saya percaya ini kebaikan Tuhan. Nah, jadi tidak mau banyak membuang waktu karena masa yang diberikan kepada saya amat singkat. Jadi saya memberikan tema daripada perkongsian saya ini adalah penyembah yang benar, karena ini yang diajarkan kepada kami ketika kami berada di konferensi penyembahan di Tawau. Bagaimana kita dapat menjadi seorang penyembah yang benar. Seperti mana tertulis di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya sudah tiba sekarang. Tuhan bukan mencari persembahan atau penyembahan, ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 itu berbicara Tuhan mencari penyembah yang benar, bukan persembahannya, ya. Yang dicari oleh Tuhan itu adalah pribadi-pribadi manusianya, kita, ya. Jadi sebagai kesimpulan sebenarnya kita semuanya ini dipanggil Tuhan sebagai penyembah, ya. Lain cerita kalau orang yang berdiri di hadapan ini panggilan khusus. Ini panggilan khusus di dalam pelayanan pujian dan penyembahan. Tetapi panggilan sebagai penyembah itu bukan hanya untuk kami yang ada di depan. Panggilan sebagai penyembah adalah kepada kita semua, karena untuk itulah kita diciptakan. Ya. Kejadian pasal 4 ayat 4. Ya. Dalam kisah ini kita belajar bahwa ketika Habel memberikan persembahannya kepada Tuhan, yang diindahkan oleh Tuhan, yang diperhatikan oleh Tuhan pada waktu itu apanya? Habelnya dulu, ya. Tuhan mengindahkan Habel, baru persembahan korban yang dipersembahkan oleh Habel, ya. Nah, jadi saya ingin berkongsi beberapa poin bagaimana caranya kita boleh menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, penyembahan yang benar itu harus lahir dari hati kita yang tulus, tidak pura-pura, ya, tidak pura-pura. Apa yang kita nampak hari ini, saya percaya semua yang melayani hari ini dalam pelayanan pujian penyembahan, apa yang kita lakukan di hadapan adalah ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan sebagai penyembah-penyembah yang benar. Nah, bagaimana kita dapat mengekspresikan penyembahan kita itu? Kita harus mempunyai hubungan pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, ya. Bagaimana kita mau mengekspresikan penyembahan kita itu kalau kita tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan? Akhirnya apa yang kita lakukan di hadapan ini dan apa yang kita lakukan di dalam gereja hanyalah pura-pura dan sandiwara, ya. Karena apa yang lahir, apa yang kita ekspresikan itu adalah iman, ya, iman kita, penyembahan kita itu, ya.
itu yang kita ekspresikan, baik mereka yang berdiri di hadapan maupun bagi kamu yang duduk di bawah. Apa yang kita ekspresikan itu adalah iman kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Bagaimana kita boleh dapat menyembah dalam kebenaran? Yang pertama, kita harus punya pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan? Melalui pembacaan Alkitab. Rajin-rajinlah baca Alkitab. Jangan malas baca Alkitab. Karena hanya dengan membaca Alkitab, kita dapat mengenal Tuhan kita. Ya, bangun waktu yang berkualiti bersama-sama dengan Tuhan. Bangun saat teduhmu bersama-sama dengan Tuhan. Di pagi hari, bukan cari Facebook, bukan cari TikTok, bukan cari Twitter. Cari dulu firman Tuhan. Bangun dulu hubungan pribadimu dengan Tuhan. Sembah Dia. Ekspresikan penyembahanmu di saat engkau bangun tidur. Ya, kita utamakan fokus kita, penyembahan kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Nah, saya ingin mengambil beberapa perkongsian kesaksian. Yang pertama daripada cerita Queen Victoria, Ratu Victoria, ya, ratu di Inggris. Ini diceritakan oleh penceramah di sesi yang kedua, yaitu Pak Pendeta Weliar Kauntu. Ya, pada waktu itu di dalam satu konser di Raja, jadi Queen Victoria ada di situ. Tiba-tiba di dalam konser itu ada sebuah lagu penyembahan yang dinaikkan. Ya, bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Ketika penyembahan ini dinaikkan, Ratu Victoria waktu itu berlutut. Ya, dia berlutut. Nah, sehingga orang-orang yang hadir di dalam konser di Raja pada waktu itu, mereka heran. Dan akhirnya mereka pun ikut-ikutan dengan Ratu Victoria. Berlutut tanpa mereka memahami. Mereka tidak paham kenapa mereka harus berlutut. Dan selesai konser dipertanyakan kepada Queen Victoria, Ratu Victoria. Ratu, kenapa tadi waktu lagu itu dinyanyikan Ratu berlutut? Ini yang Ratu Victoria jawab. Karena apabila pujian itu dinaikkan, satu hal yang saya sadar. Di ruangan itu hadir Raja di atas segala raja. Maka saya tidak ada apa-apanya di hadapan Raja itu. Kita percaya di saat kita menyembah Tuhan, Tuhan ada di sini. Sedangkan Ratu berlutut di hadapan Tuhan, Raja di atas segala raja. Saya heran mengapa masih ada orang yang tidak tahu bagaimana mengekspresikan rasa penyembahanmu itu kepada Tuhan. Kalau kita punya pengenalan yang dalam dengan Tuhan, kita tahu siapa Tuhan itu, kita pasti akan terkagum-kagum. Bahkan kita pun mungkin tidak akan tahan berdiri di hadirat Tuhan. Kita akan tersungkur berlutut di hadapan Tuhan. Kalau kita punya pengenalan yang dalam tentang Tuhan. Nah, kemudian hal yang kedua daripada menyembah dalam kebenaran, kita juga harus menjaga hidup kita sesuai firman Tuhan. Bagaimana kita katakan kita seorang penyembah kalau hidup kita itu tidak seturut firman Tuhan? Di gereja hidup kita haleluya, di luar gereja hidup kita halilintar. Ya, di dalam gereja kelihatannya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi di luar gereja kita penuh dengan Roh Kudus. Tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Ya, jadi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jaga kekudusan hidup kita. Ya. Karena saya suka ini satu frasa yang diucapkan oleh Pak Pendeta Weliar Kauntu. The beauty of worship is holiness. Keindahan daripada penyembahan itu adalah kekudusan. Jadi jaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan.
Hal yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sampaikan, kongsikan, bagaimana kita dapat membina, ya, bagaimana kita dapat membina eh, pola kehidupan kita itu sebagai penyembah yang benar. Kita tidak datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Paham maksudnya? Di dalam Keluaran pasal 34 ayat 20. Firman Tuhan berkata, ya, janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Artinya, apabila kita datang ke hadirat Tuhan, apabila kita berkumpul untuk beribadah, jangan datang dengan tangan kosong. Bawalah persembahanmu, ya. Karena persembahanmu juga itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman dulu. Ya, seperti yang dilakukan oleh Abraham, yang dilakukan oleh siapa lagi tadi saya lupa. Oleh Habel, ya. Apabila mereka datang menyembah kepada Tuhan, mereka tidak datang dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Mereka datang membawa persembahan. Itu pun persembahan yang terbaik, bukan persembahan yang second hand kalau saya boleh kata. Minta maaf, ya. Persembahan yang terbaik yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Jadi bagi kita, bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, ya. Jangan persembahan kita itu sepertinya kita menghina Tuhan. Bawa persembahan yang terbaik. Nah, saya juga mau mendorong kepada kita, ya. Sebab Bapak Pendeta Richard Bambang Jonan ketika itu ada berkongsi bahwa gedung gereja yang mereka sedang bina sekarang itu diberi nama The House of Sacrifice, rumah penyembahan, rumah persembahan, ya. Jadi di malam yang terakhir kami memberikan persembahan yang terbaik yang Tuhan gerakkan mengikut hati kami kepada hati kami masing-masing, dan persembahan itu dikhususkan untuk pembinaan rumah ataupun gereja itu, ya, The House of Sacrifice. Nah, kita di sini kita dalam usaha untuk mengumpulkan dana untuk membangun gereja yang baru di Pekan Kota Kinabatangan. Bawa persembahanmu yang terbaik, ya. Nah, jadi saya percaya nanti di Pekan Kota Kinabatangan sana akan berdiri sebuah gereja yang besar. Saya percaya gedung gereja itu yang akan dibina itu nanti bukan tujuannya untuk memperlihatkan bahwa Dayosis Anglikan Sabah ini kaya, bukan. Tidak. Gereja itu adalah hati Tuhan bagi Kota Kinabatangan. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Hati Tuhan bagi Kota Kinabatangan. Bagaimana kita mau memenangkan jiwa-jiwa kalau kita tidak ada tempat yang cukup untuk memuatkan jiwa-jiwa yang akan kita tuai. Amin. Amin. Oh, aminnya kurang semangat. Amin. Ya, jadi sebagai kesimpulan, saya ingin mengambil kisah daripada Raja Daud, ya. Raja Daud membangun pola penyembahan yang baru yang dipanggil penyembahan Pondok Daud. Yang mana apa yang dibangun oleh Raja Daud itu berbeza daripada yang dibangun oleh Musa, tabernakel Musa. Dia membangun hanya sebuah pondok dan di tengah-tengah pondok itu adalah tabut Tuhan, dan di keliling tabut Tuhan itu adalah pemuji dan penyembah. Daud membangun sebuah pola penyembahan yang mana Daud tidak mau jauh daripada Tuhan. Dia senantiasa ingin dekat dengan Tuhan. Bahkan Daud itu mengatakan bahwa dia seperti hamba yang melihat kepada tangan tuannya. Pada hari yang ketiga, ketika konferensi penyembahan, saya pulang ke penginapan kami sebentar untuk menghantar belanja kepada saya punya ibu dan anak-anak di rumah. Dan ketika saya mau kembali ke Saint Patrick, anak saya Ayla
Dia peluk saya, kemudian dia menangis-nangis. Tidak mau berpisah dari bapaknya. Apa hal yang saya boleh belajar daripada situ? Saya sebagai bapak ketika itu apabila melihat ekspresi anak saya, bagaimana dia mau selalu dekat dengan bapaknya. Dan apabila berpisah, saya dan Ayla itu berpisah, hati saya sangat sangat terpukul rasanya. Tidak ingin berpisah dengan anak saya. Sedangkan saya yang hanyalah bapak jasmani merasa begitu. Apalagi bapak kita yang di surga. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan juga rindu kita seperti itu. Seperti anak yang tidak mau terpisah dari bapaknya. Jadi, biarlah kita juga dapat menjadi penyembah-penyembah yang benar. Jadi penyembahan bagi pribadi, dia bukan activity, tetapi gaya hidup. Penyembahan adalah gaya hidup sehari-hari. Di mana saja, bila-bila saja kita boleh menyembah Tuhan. Dan bagi gereja, penyembahan bukan sebuah program, tetapi budaya dalam sebuah gereja. Kita suka untuk menyembah. Jadi marilah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Karena penyembah yang benar pasti menghasilkan penyembahan yang benar. Dan binalah budaya menyembah di dalam pribadi, gereja, dan keluarga kita. Jadi perkongsian saya sampai di sini. Saya percaya banyak, kalau saya mau kongsikan sebenarnya banyak. Tetapi masa sangat mencemburui kita. Nah, kalau ada yang ingin tahu lebih lagi, saya percaya teman-teman yang mengikuti ada macam-macam cerita tentang konferensi penyembahan kali ini. Jadi boleh bertanya dengan teman-teman yang lain juga. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Dan Tuhan segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih, Tuhan memberkati.